Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, tokoh dan penemuan. Kita masih fokus pada subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu IPS, KD 3.2 atau 4.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. SPDP, KD 3.2 atau 4.2 tentang interval nada. Mari kita bahas satu persatu. Pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Di sini ada sebuah bacaan, yaitu tentang tokoh inspiratif, penemu komputer yang bernama Charles Babbage. Dia adalah mendapat julukan Bapak Komputer. Ya, nanti bisa dibaca, teman-teman bisa membacanya, bisa juga di buku tema 3. Apakah pengaruh komputer dalam bidang pendidikan? Kita tahu bahwa awalnya siswa itu memperoleh pengetahuan itu dari buku atau media massa. Tapi dengan adanya komputer, dunia seolah tanpa batas. Dengan adanya komputer dan adanya internet, kita bisa mencari berbagai sumber informasi atau pengetahuan melalui komputer. Selanjutnya, untuk menguji kita bisa kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Ya, dia itu tadi adalah seorang tokoh penemu komputer. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Jelas sangat berpengaruh sekali. Dengan adanya komputer, semua akses informasi menjadi lebih mudah dan sumber ilmu pengetahuan akan terbuka lebar. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Jelas ya. Manfaat apa yang kamu rasakan? Kita jadi mudah untuk mencari informasi atau pengetahuan. Selanjutnya ini adalah perkembangan komputer. Dari yang pertama itu menggunakan alat hitung tradisional atau abakus. Terus tahun 1821 itu komputer pertama ditemukan. 1939 itu komputer listrik dibuat. Terus ada email. Terus komputer pertama menggunakan keyboard itu tahun 1973. Terus komputer dengan harga terjangkau itu 1975. 1983 itu internet sudah ada dengan jaringan global. 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Kalau sekarang kita pakai HP pun juga sudah bisa. Ya, ini untuk menguji pemahaman. Silakan nanti anak-anak bisa kerjakan. Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Tadi sudah ada bahwa perkembangannya itu cukup pesat. Dari yang pertama menggunakan abakus sampai yang terakhir ditemukannya internet. Mengapa komputer terus berkembang? Ya jelas karena kebutuhan manusia kan semakin lama semakin banyak. Ingin semakin mudah dan semakin cepat, makanya berkembang. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Ya lebih memudahkan untuk mengakses informasi dan lebih praktis untuk komputer-komputer sekarang. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Ya jelas, ya pola kehidupannya masih seperti yang lama. Mencari informasi pun akan mengalami kesulitan. Dampak ditemukannya komputer dalam bidang pendidikan tadi, kita bisa mengakses pengetahuan dari internet. Apa dampak ditemukannya komputer dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi? Jelas ini akan menambah referensi ya, menambah referensi ilmu pengetahuan karena merupakan sumber informasi. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan interval nada. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas
bahwa nada dari do rendah sampai do tinggi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ini sudah punya jarak. Kalau kita singkat, jijingah, jiji, jingah, siji, siji setengah, siji, siji, siji setengah. Ini adalah jarak nada, ini pada tangga nada mayor. Jadi kita pelajari bahwa nada-nada itu punya jarak dan punya sebutan. Contohnya yang berjarak 0 disebut prim. Misalkan do ke do, re ke re, itu nada yang sama. Terus nada yang berjarak 1 disebut second. Sekon tulisannya. Do ke re ke mi, itu juga termasuk sekon. Nada yang berjarak 2 disebut third. Do ke mi, fa ke la, sol ke si. Gitu. Terus nada yang berjarak 2,5 disebut quart. Ini contohnya do ke fa, re ke sol. Nada yang berjarak 3,5 disebut queen. Contohnya do ke sol, re ke la. Nada yang berjarak 4,5 disebut sek. Do ke la, re ke si. Nada yang berjarak 5,5 disebut septim. Contohnya do ke si. Nada yang berjarak 6 disebut oktav. Do ke do tinggi, itu ya. Ini tentang nada. Dan anak-anak nanti bisa belajar pada lagu Mariam Tomong. Nanti bisa dilihat jarak nadanya itu masuk yang mana, apa yang masuk prim, second, third, dan sebagainya. Oke, selamat berlatih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Baik, mohon bantuannya untuk share, like, dan subscribe bagi yang belum tekan tombol subscribe untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.